Di Indonesia, potensi ekonomi digital diperkirakan mencapai 133 miliar US dollar di tahun 2025. Namun, tantangan transformasi digital masih sangat banyak. Pertama, banyak jenis usaha lama yang tutup. Banyak jenis pekerjaan lama yang tutup. Sekitar 56% pekerjaan di 5 negara ASEAN terancam hilang akibat otomatis. Keren, Indonesia memimpin transaksi digital Asia Tenggara. Pandemi COVID-19 mengubah perilaku masyarakat dalam berbagai sektor. Setelah pandemi, perilaku masyarakat cenderung memiliki tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi. Situasi ini merupakan peluang besar yang harus dimanfaatkan untuk melakukan akselerasi transformasi digital di sektor keuangan sehingga dapat berkontribusi positif pada percepatan pemulihan ekonomi. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan, ekonomi digital di Indonesia akan terus mengalami peningkatan, termasuk menjadi salah satu pemain utama di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Ia menegaskan, pemerintah saat ini mendorong percepatan transformasi digital di seluruh aspek penunjang aktivitas ekonomi, terutama aktivitas ekonomi digital. Bahkan saat ini 41,9% transaksi ekonomi digital di Asia Tenggara berasal dari Indonesia. Pada tahun lalu saja, angkanya sudah menyentuh 44 miliar US dollar atau setara 660 triliun rupiah. Sementara itu, uang elektronik dan perbankan digital diproyeksikan masing-masing akan mengalami peningkatan sebesar 35,7% dan 30,1% year on year. Fintech lending turut mengalami perkembangan pesat di mana outstanding pinjaman pada Agustus 2021 tercatat meningkat signifikan menjadi 26,9 triliun rupiah dengan total pinjaman baru sepanjang tahun 2021 mencapai 101,47 triliun rupiah. Ekonomi digital di Asia Tenggara sendiri telah mencapai nilai 105 miliar US dollar pada tahun lalu. Setelah Indonesia, ada Thailand dengan nilai ekonomi digital sebesar 18 miliar US dollar. Disusul Vietnam sebesar 14 miliar US dollar, Malaysia sebesar 11,4 miliar US dollar, Filipina sebesar 7,5 miliar US dollar dan Singapura sebesar 9 miliar US dollar. Adapun kata Menko Erlangga, nilai transaksi digital di Indonesia telah menembus 44 miliar rupiah per hari ini, tertinggi disumbangkan oleh sektor e-commerce. Ia pun memperkirakan ekonomi digital Indonesia akan naik signifikan pada 2025 hingga mencapai 124 miliar US dollar atau setara 1.778 triliun rupiah. Sementara itu, ekonomi digital Asia Tenggara mencapai 309 miliar US dollar pada tahun yang sama. Menko Erlangga menjelaskan, munculnya 2 perusahaan rintisan atau startup tersebut tak lepas dari dampak pandemi COVID-19, mengingat adanya potensi besar untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait pendidikan dan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu, ekonomi digital Indonesia dinilai memiliki potensi lainnya yang dapat dikembangkan seperti edutech dan healthtech. Pada 2020, digitalisasi pendidikan di Indonesia melalui aplikasi ponsel pintar dapat menaikkan jumlah pengguna hingga 200%, sedangkan digitalisasi sistem kesehatan dapat menjangkau 20 juta pengguna baru. Untuk menyeimbangkan hal tersebut, Erlangga mengklaim pemerintah mengadakan program untuk pengembangan sumber daya manusia di dalam sektor digital melalui program khusus seperti Digital Leadership Academy, Digital Talent Scholarship, dan Gerakan Nasional Literasi Digital. Di balik peluang inovasi yang besar, Indonesia juga masih memiliki sejumlah tantangan yang harus diatasi agar dapat menciptakan ekosistem ekonomi digital yang baik. Indeks Inovasi Global Indonesia tahun 2020 menunjukkan posisi Indonesia berada di ranking ke-85 dari 131 negara. Sementara Indeks Literasi Digital Indonesia tahun 2020 berada pada skala sedang. Pemerintah juga mendorong hadirnya bank digital di tanah air. Saat ini aturan terkait bank umum diatur dalam POJK nomor 12 tahun 2021 tentang bank umum yang mengelompokkan bank berdasarkan modal inti. Bank dikelompokkan menjadi 4 kelompok bank berdasarkan modal inti, yaitu pertama KBMI, modal inti sampai dengan 6 triliun rupiah. Kedua, KBMI 2, modal inti antara 6 triliun rupiah sampai 14 triliun rupiah. Ketiga, KBMI 3, modal inti antara 14 triliun rupiah sampai 70 triliun rupiah. Dan keempat, KBMI 4 dengan modal inti lebih dari 70 triliun rupiah. Adanya aturan umum ini membuat banyak bank buku satu yang melakukan merger untuk memenuhi persyaratan modal yang naik secara signifikan seiring dengan perkembangan dan transformasi ekonomi digital. Saat ini sejumlah perusahaan finansial teknologi membeli bank-bank buku satu dan mengubahnya menjadi bank digital.